Alhamdulillah, semua salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisainin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik, menarik pertanyaannya, yaitu tentang bagaimana cara agar supaya hafalan Al-Quran itu melekat, ya. Hafalan Al-Quran itu tidak hilang atau tidak mudah hilang, ya. Banyak sekali daripada hadis-hadis ataupun bagaimana resep-resep yang disampaikan oleh para pendahulu kita, ya, para sahabat, para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in terkait masalah hafalan Al-Quran agar supaya tidak mudah hilang. Baik, di antara daripada hadis yang menyebutkan akan hal itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, "Masalu sahibil Quran kama sali sahibil ibli al-muaqqalah, in ahada 'alaiha amsakaha wa idza atlaqaha dahabat." Ya, Rasulullah SAW menyampaikan permisalan seseorang yang dia menjadi sahibul Quran, menjadi para penghafal Al-Quran, itu seperti orang yang memiliki onta, kemudian onta itu diikat, ya. Kata Rasulullah SAW, in ahada 'alaiha, kalau dia itu terus mengawasi, ya, ikatannya diperkencang, ya, diawasi terus daripada ontanya itu, maka kata Rasulullah SAW, dia akan tetap, ya, artinya dia tidak akan hilang. Wa in atlaqaha, kalau dia mengalihkannya ataupun dia tidak kemudian memperhatikannya, dia kemudian tidak perhatian terhadap hafalannya, maka seperti halnya onta ketika dibiarkan, tidak diperhatikan, tidak dijaga, ikatannya tidak dikencangkan, maka kata Rasulullah SAW, dahabat, ya, Al-Quran itu akan pergi. Ini permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu terkait daripada orang yang menghafal Al-Quran itu seperti orang yang punya onta kemudian diikat. Kalau dia menjaganya, dia akan tetap hafalan itu, ontanya tidak akan lari. Kemudian ketika dia membiarkannya, dia mengacuhkannya, maka onta itu akan lari. Hafalan itu akan lari dari dirinya. Ya, di antara daripada hadis yang lain yang Rasulullah SAW pernah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, idza qama sahibul Quran, ya, ketika seorang sahibul Quran atau seorang penghafal Al-Quran, ya, dia kemudian membaca Al-Quran ataupun memurojaah Al-Quran billaili wan nahar, ya, di malam hari ataupun di siang hari, dzakaraha, maka orang itu akan ingat hafalannya. Hafalannya itu akan tetap. Jadi malam harinya dan siang harinya dia selalu membaca Al-Quran, ya, terus bersama dengan Al-Quran, maka kata Rasulullah SAW, dia akan tetap, tidak akan pergi hafalan itu. Ya, Al-Quran itu tidak akan pergi dari dirinya. Tapi ketika dia tidak melakukannya, alam yakun fi, ya, ketika dia tidak melakukannya, maka kata Rasulullah SAW, tahabat, ya, dia akan kemudian pergi, ya, hafalan itu akan pergi. Dalam hadis yang lain disebutkan, yaitu barang siapa yang membaca Al-Quran di malam harinya, maka dia akan ingat di pagi harinya. Ini kemudian menjadi dalil, ya, daripada sebagian daripada ulama kemudian menyebutkan kalau ingin hafal tetap dan tidak hilang, malam hari biasakan sebelum tidur itu membaca, ya, daripada hafalan kita. Nah, itu mengulang-ulang daripada hafalan kita. Maka insya Allah ketika itu kita rutinkan, maka hafalan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara yang lain apa? Ya, kalau kemudian terkait daripada bagaimana hafalan, ya, cara menghafal, maka ini penting, ya. Kalau menghafal itu sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit, maka insya Allah ini akan lebih menguatkan daripada hafalan. Kemudian ketika menghafal, ya, usahakan tahu daripada arti atau terjemahan atau makna daripada ayat yang akan kita hafal atau yang kita sudah hafal. Karena hal itu akan lebih memperkuat hafalan kita. Ya, contoh misalkan kita menghafal surat Yusuf misalkan, wah, di sana ternyata bercerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau sudah beranjak agak dewasa, kemudian beliau bermimpi, kemudian saudara-saudaranya itu membuat tipu daya, ya, sampai kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diambil oleh pedagang, kemudian dijual, kemudian dimiliki oleh seseorang, kemudian ternyata semakin dewasa semakin tampan, kemudian dia digoda oleh perempuan dan seterusnya, dimasukkan ke penjara, kemudian sampai kemudian dia bisa mentakwilkan daripada mimpi, kemudian dia menjadi seorang pembesar, ya. Ini
tentunya kalau kita tahu daripada terjemahan ya ataupun maksud ya daripada apa yang kita hafal, ini akan lebih menguatkan daripada hafalan kita. Kita tahu runtutannya. Oh, ternyata ini berbicara tentang ini dan seterusnya. Jadi insya Allah itu akan lebih menjaga daripada hafalan kita. Kedua, ya kita juga harus perhatikan di sini selain daripada hal-hal yang tadi disebutkan ya terkait daripada Al-Quran ya, yaitu cara menghafalnya, kemudian bagaimana membacanya di malam hari, kemudian juga bagaimana dia ketika menghafal Al-Quranul Karim gitu ya, dia mengetahui daripada arti-artinya. Maka yang kedua ini tidak kalah penting adalah kita jauhi daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi yang pertama terkait ketaatan kepada Allah ya, kebaikan-kebaikan. Ini yang kedua termasuk kebaikan, yaitu bagaimana kita meninggalkan daripada bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maksiat ini bisa kemudian menjadi penyebab kita kemudian ditinggalkan oleh Al-Quranul Karim ya, sebagaimana para ulama kemudian menyebutkan. Contoh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau meminta nasihat kepada gurunya terkait daripada lemahnya hafalan Imam Syafi'i, maka kata Imam Syafi'i ya, gurunya itu memberikan nasihat untuk meninggalkan maksiat ya, untuk meninggalkan maksiat. Karena ketika kita meninggalkan maksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan cahaya untuk kita ya. Allah akan mudahkan diri kita untuk ketika misalkan kita ingin menghafal Al-Quran dan juga yang lain-lainnya. Maka penting di sini yaitu kita menjauhi daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya yang tidak kalah penting juga yang berikutnya adalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan hafalan kita ya sampai dengan nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tidak kalah penting juga di awal ya, jangan lupa untuk meluruskan niatnya. Untuk apa kamu menghafal Al-Quran ya? Kalau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan jaga hafalan kita ya. Wallahu ta'ala a'lam.